Suci dari jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Komunikasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya Bahasa Indonesia dengan bertema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Bahasa sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Berbagai fenomena yang berdampak buruk pada kebenaran dan berbahasa yang disesuaikan dengan kaidahnya. Dalam hal ini, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Berbahasa yang baik yang menempatkan pada kondisi tidak resmi atau pada pembicaraan santai tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Dalam suatu kelompok sosial, masyarakat menciptakan suatu bahasa pergaulan untuk mengkomunikasikan secara yang hendak dikomunikasikan antara anggota tersebut, namun jadi begitu dekat bahkan melekat dalam diri anggota kelompok tersebut. Tanpa bahasa pergaulan, masyarakat tersebut tidak memungkinkan terbentuk menjadi suatu masyarakat. Ia menjadi syarat penting yang dengannya masyarakat secara bersama-sama bersepakatan untuk membangun dan membentuk suatu masyarakat. Karena relasi yang begitu dekat antara bahasa pergaulan dalam masyarakat, maka bahasa juga menggambarkan dengan jelas nilai-nilai ataupun yang ada di dalam masyarakat, seperti perkembangan masyarakat itu sendiri. Ia membahasakan dengan jelas karakter dan sikap masyarakat tersebut secara komunal atau kelompok. Dengan demikian, untuk mengetahui suatu kelompok, orang perlu mengenal dan mempelajari bahasanya. Tidak berlebihan jika seorang yang pandai berbahasa atau suatu bahasa, ia akan merasa diterima dan dihargai oleh kelompok penggunaan bahasa tersebut. Dan di sini juga ada bahasa yang seperti apakah bahasa gaul itu. Bahasa gaul adalah bahasa gaya yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa. Terbentuk bahasa Indonesia sebagai bahasa gaul, tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan singkatan maupun pelesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia
mengalami kesulitan untuk memahaminya. Alam perkembangan bahasa gaul telah merambah hampir keseluruhan penjuru tanah air dan pada mulanya dapat dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia di dalam kehidupan nyata maupun maya. Bahasa gaul sering menjadi bahasa yang sering digunakan ketimbang bahasa Indonesia. Notabene adalah bahasa nasional bangsa ini. Kebanyakan yang menggunakan bahasa gaul adalah kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Dalam penggunaannya, bahasa gaul menitik beratkan kepada sebuah pergaulan dalam suatu komunitas atau kelompok yang mengusung kebebasan dalam hal berekspresi, di mana mereka mengungkapkannya dengan suatu kata yang tidak lazim jika ditilik dari ejaan yang disempurnakan EYD. Jadi ini tuh yang jadi contohnya itu hanya mempersingkat kata dan menambah imbuhan pada akhir kata. Seperti contoh, semakin, menjadi, makin, memikirkan, menjadi, mikirin. Contohnya seperti itu. Bagaimana penggunaan bahasa gaul terhadap keberadaan bahasa Indonesia? Jadi di dalam bahasa Indonesia ini bahasa dapat timbul di mana saja. Bahasa yang digunakan oleh anak muda pada umumnya ini muncul dari kreativitas mengelola kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata tidak baku dan cenderung tidak lazim. Bahasa baku bahasa gaul kita dapati di mana saja, karena bahasa gaul dapat ditimbulkan di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, dan banyak lagi. Seperti itu contohnya. Dan di sini apa dampak penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan bersosial? Jadi di dalam dampak penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan bersosial. Jadi ada 3, yaitu kejujuran. Kejujuran yaitu gaya bahasa mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Dan yang kedua, sopan santun. Dan di dalam sopan santun, gaya bahasa memberikan penghargaan atau menghormati orang lain yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat ini diwujudkan melalui gaya bahasa yang digunakan ungkapan-ungkapan jelas dan singkat. Ketiga, menarik. Menarik itu yaitu di dalam menarik penggunaan gaya bahasa yang variatif akan menghindari monotomi dalam nada, struktur, dan diksi. Selain itu, gaya bahasa yang menarik juga memiliki kosakata yang luas serta mengandung tenaga. Dan di sini juga ada kesimpulan. Jadi di dalam kesimpulan bahasa gaul, yaitu penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsi akan lebih jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara lebih. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaan yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Seperti itu yang kesimpulannya. Dan di sini juga ada sebuah saran. Jadi menurut saya saran saya itu 1. Perlunya pelajaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk terkhusus kepada kalangan remaja dalam hal menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, memperbanyak intensitas sosialisasi kepada siswa-siswi yang tingkat sekolah
tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, didiklah anak sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di sini sudah ada daftar pustakanya. Sini. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atas perkataan saya ataupun presentasinya. Sekian, terima kasih.